Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh cinta kasih dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita di hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 diambil dari Imamat 19 ayatnya yang ke-13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai harinya esok. Sekali lagi, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengar firman atau membaca sederetan firman Tuhan dari kitab Imamat, sering kita merasa bahwa Imamat ini adalah kitab yang kaku, kitab yang penuh dengan deretan hukum di dalamnya. Namun jika kita perhatikan lebih dalam setiap hukum dalam Imamat, sesungguhnya ini adalah bentuk refleksi dari karakter Allah. Apa itu karakter dari Allah? Yaitu kudus, adil, dan penuh dengan kasih. Salah satunya adalah yang bisa kita lihat dalam Imamat 19 ayat yang ke-13 ini. Lewat firman ini, Tuhan memberi perintah kepada kita secara praktis bahwa jangan menahan upah pekerja harian sampai hari esok. Jangan menunda-nunda yang menjadi haknya orang lain. Bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apalagi di zaman yang modern ini mungkin terdengar sepele. Tapi bagi bangsa Israel yang terjadi pada saat itu, khususnya mereka yang bekerja harian, upah yang diterima hari itu juga adalah kebutuhan pokok bagi mereka. Kalau kita menunda atau mereka menunda dapatnya upah itu, mereka bisa saja menjadi kelaparan. Tuhan lewat firman-Nya pada pagi hari ini tidak hanya melarang kita untuk merampas ataupun memeras hak orang lain, tetapi juga ingin menegur sikap manusia yang sering sekali menunda kewajiban atau hak kepada orang lain sebagai bentuk ketidakadilan. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketidakadilan tidak selalu berbentuk kejahatan yang besar. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lain, dalam bentuk penundaan, dalam bentuk pengabaian, ataupun alasan-alasan yang tampak tidak masuk akal. Tuhan ingin lewat firman-Nya pada pagi hari ini, supaya kita sebagai umat-Nya itu hidup dengan rasa penuh tanggung jawab kepada orang lain, supaya kita mau peka terhadap kebutuhan sesama kita manusia. Dan oleh sebab itu, perintah ini juga menantang kita untuk memeriksa kembali hati kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mampu bersikap adil, memperlakukan rekan kerja kita, menghargai usaha-usaha orang lain? Apakah kita mampu menepati janji kita, membayar kebutuhan-kebutuhan kita tepat waktu, dan menunjukkan penghargaan atas kerja keras orang lain? Kita mungkin tidak memiliki perusahaan atau usaha yang besar, bukan pemilik perusahaan yang besar, tetapi siapapun kita, pasti kita punya relasi dengan orang lain yang menuntut kita untuk bersikap selalu adil. Dan keadilan itu bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah. Inilah hukum kasih yang praktis yang diajarkan lewat firman Tuhan kita pada hari ini, yang menyentuh bagaimana cara kita untuk hidup, bekerja, dan bagaimana cara kita untuk bisa menghargai hak orang lain dan bahkan memperlakukan orang lain yang kita anggap kecil sekalipun. Kiranya Tuhan memampukan kita lewat kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang terkasih dalam Kristus Yesus, Engkau menyapa kami lewat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa bersikap adil
bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami ya Tuhan lewat kemampuan kehidupan kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami, pelayanan kami di dunia ini, supaya kami boleh menjadi orang yang adil, orang yang memperhatikan hak-hak orang lain. Demikian Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.